Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia SD Prihatini, guru dari SD Negeri Sawangan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tentang refleksi empati dan perencanaan materi pembelajaran seri Semangat Guru 2. Selain itu, video ini juga dibuat untuk berbagi pengalaman sesama pengajar. Terdapat 3 pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hal baru yang saya pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana lembar kerja aksi 1 membantu saya melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran? Dan pertanyaan yang ketiga, apa tips saya untuk para pengajar meningkatkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang saya pelajari tentang empati yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah menjadi diri sendiri. Empati dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, empati global. Empati global terjadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun, di mana proses empati terjadi secara alamiah. Yang kedua, empati egosentris. Empati egosentris terjadi pada anak usia 1 sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan bukanlah miliknya. Kesusahan yang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga, empati kognitif. Empati kognitif terjadi pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Pada fase ini, anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Yang keempat, empati abstrak. Empati abstrak terjadi pada anak usia 10 tahun ke atas. Pada fase ini, empati tidak hanya ditunjukkan pada orang yang sudah dikenal atau yang sering ditemui. Empati terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor kognitif dan faktor afektif. Pada faktor kognitif, pemahaman tentang nuansa emosi, tahu apa itu marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Faktor kognitif ini harus dipahami sebelum seseorang dapat berempati. Kemudian, pada faktor afektif, seseorang mulai melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Manfaat empati. Yang pertama, dapat menerima orang lain apa adanya, karena dengan empati kita dapat menyadari kalau ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Manfaat yang kedua, yaitu kita bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Manfaat yang ketiga, kita bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai dengan situasi tersebut. Manfaat yang keempat yaitu kita dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk guru dan siswa, sehingga hal ini dapat memperkuat relasi antara guru dan siswa. Selanjutnya, bagaimana cara mengasah empati? Ada beberapa cara agar kita dapat mengasah empati kita. Yang pertama yaitu kontak mata. Saat berbicara, usahakan kita menatap wajahnya. Yang kedua, respon yang sesuai. Ekspresi atau bahasa tubuh yang kita gunakan sesuai dengan isi pembicaraan. Yang ketiga, menghindari gangguan. Hindari distraksi-distraksi seperti HP, tempat ramai, dan lain-lain. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, langsung tanyakan. Jangan hanya berspekulasi saja. Yang kelima, yaitu parafrase. Sesekali ulang kembali pernyataan lawan bicara. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Biasakan untuk menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum kita akan menanggapinya. Yang terakhir, transisi peran. Sampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi lawan bicara. Pertanyaan refleksi kedua. Bagaimana lembar aksi 1 dapat membantu Anda meningkatkan empati dan perencanaan pembelajaran? Lembar aksi 1 membantu saya dalam melatih nuansa emosi, menampilkan sikap mendengar aktif,
melihat kebutuhan siswa, dan mencari rekan kerja yang mendukung kemajuan saya. Pertanyaan refleksi ketiga. Apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan pembelajaran? Tips menerapkan empati dan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memahami keresahan murid dalam belajar. Yang kedua, memetakan kebutuhan murid. Yang ketiga, memperkuat relasi antar guru dan murid. Demikian pemaparan saya tentang empati dan perencanaan pembelajaran. Untuk memahami lebih lanjut, Bapak Ibu Guru dapat mengikuti pelatihan Guru Belajar seri Semangat Guru 2 dengan cara ketik Guru Belajar dan berbagi.kemendikbud.go.id, pilih seri Semangat Guru 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.